Praktikum IPA di SD. Modul 7 Optik. Kegiatan praktikum 1 Sifat cahaya. Percobaan 1 Percobaan pemantulan cahaya. Percobaan pemantulan cahaya pada cermin datar. Tujuan dari kegiatan percobaan ini adalah yang pertama, menjelaskan sifat-sifat cahaya. Kedua, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin. Ketiga, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa. Keempat, menentukan fokus cermin cekung. Kelima, menentukan fokus lensa cembung. Adapun alat dan bahan, yang pertama cermin datar, kedua cermin cembung, ketiga cermin cekung, keempat lampu senter, kelima busur derajat, keenam kertas putih, ketujuh lilin, kedelapan layar, kesembilan celah cahaya. Pertama, susunlah lampu senter dan celah cahaya di depan cermin datar. Kedua, nyalakan lampu senter dan mengamati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin datar. Lalu, ukurlah besar sudut datang atau I dan besar sudut pantul tersebut atau R. Catatlah bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar tersebut. Untuk hasil percobaan akan kami jabarkan pada laporan. Percobaan pemantulan cahaya pada cermin cembung. Langkah pertama, susunlah lilin cermin cembung di depan layar. Nyalakanlah lilin dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cembung. Catatlah bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung tersebut. Untuk hasil lengkapnya akan kami jabarkan pada laporan. Percobaan pemantulan cahaya pada cermin cekung. Langkah pertama, susunlah lilin dan cermin cekung di depan layar. Nyalakan lilin dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cekung. Catatlah bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung tersebut. Aturlah jarak atau letak layar agar pada layar terbentuk bayangan yang jelas dan tajam. Selanjutnya, ukur jarak benda dan jarak bayangannya. Jika benda di depan cermin cekung terus digeser menjauhi cermin, maka pada jarak tertentu bayangan benda akan menghilang atau tidak tampak. Ukur jarak benda dari cermin cekung pada keadaan tersebut. Untuk hasil lengkapnya akan kami jabarkan pada laporan. Percobaan pembiasan cahaya. Adapun alat dan bahan, lampu senter, celah cahaya, balok kaca, kertas putih, busur derajat, lensa cembung, lensa cekung, layar, lilin, dan penggaris panjang. Prosedur percobaan. Susunlah lampu senter, celah, dan balok kaca seperti gambar 7.4 pada modul praktikum IPA. Nyalakan lampu senter dan amati dengan baik jalannya berkas sinar pada saat sebelum dan sesudah menembus balok kaca. Pergunakanlah lensa cembung untuk mengamati sebuah huruf pada buku dengan jarak yang relatif dekat antara lensa dan huruf. Kemudian geserkan lensa perlahan-lahan menjauhi huruf tersebut sampai bayangan huruf menjadi sangat besar dan kabur atau tidak tampak. Catat bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh lensa cembung tersebut. Susunlah lensa cembung, layar, lilin, dan penggaris panjang seperti gambar. Atur letak lilin dan lensa cembung agar diperoleh bayangan nyala lilin paling tajam pada tabir. Ukur jarak benda dan jarak bayangan, dan catat sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh lensa cembung tersebut. Percobaan difraksi, interferensi, dan dispersi. Karena keterbatasan alat, di sini kami sedikit mengubah percobaan difraksi menggunakan alat dan bahan, yaitu satu flash HP, yang kedua ada kompak disk atau CD, penyangga, mangkok atau piring, dan air. Percobaan difraksi. Pada saat
permukaan bawah CD disinari dengan flash HP, pemantulan cahaya akan membentuk warna pelangi pada dinding. Peristiwa inilah yang dinamakan dengan difraksi. Percobaan interferensi. Pada saat bagian bawah CD disinari dengan flash HP, maka akan menyebabkan permukaan bawah CD berwarna pelangi. Peristiwa inilah yang dinamakan interferensi. Percobaan dispersi. Celupkan CD ke dalam piring yang sudah berisi air. Kemudian sinari CD dengan menggunakan flash HP, maka akan membentuk cahaya pelangi pada dinding. Hal ini dinamakan dengan dispersi.